berdakwah ku rela berkorban, demi berdakwah ku rela berkorban. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. صدق الله العلي العظيم. Saudaraku sekalian, jamaah Majlis Ta'lim Rutin Ujing Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita sekarang untuk membaca satu kitab Tanqihul Qaul yang bicara tentang dalil-dalil daripada kita melaksanakan sesuatu, yaitu dalil-dalil daripada yang diambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita sampai kepada al-babus sadisul asyar, yaitu bab yang ke-16 pada bicara tentang fi fadilatiz zakati, yaitu bicara tentang keutamaan mengeluarkan zakat. Kalau yang pekan atau 2 pekan yang lalu kita terakhir hadis bicara tentang fi fadilatil fariḍah, fi fadilatis sunan, ya, keutamaan melaksanakan ibadah salat sunnah atau ibadah sunnah. Maka sekarang kita bicara tentang yaitu keutamaan mengeluarkan zakat. Wa hiya dalilun ala imanin fa'iluha, yaitu yang namanya bicara tentang zakat adalah bukti bagi iman yang mengerjakan mengeluarkan. Jadi kalau misalkan kita pengen diaku sebagai orang, maka keluarkan zakat kita, jangan kita tunda zakat kita. Fa innal munafiqa yamtani'u minha, karena sesungguhnya orang-orang yang munafik dia mencegah mengeluarkan zakat. Karena apa? Likaunihi la ya'taqiduha, karena dia memang tidak yakin kalau zakat itu wajib dikeluarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah orang-orang yang munafik. Jadi sedikit-dikitnya gelaran paling jelek dalam agama kita, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dikenal adalah orang-orang yang munafik. Adapun orang-orang yang mengeluarkan zakat dikenal dalam agama kita yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka di sini dikatakan ala imanin, yaitu adalah dasar, yaitu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan lain-lainnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul islami. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa zakat itu adalah jembatan Islam. Zakat itu adalah sarana Islam. Kalau sarana Islam maka harus ada. Kalau jembatan Islam maka kudu adanya. Kenapa? Tanpa jembatan kita tidak mampu menyeberangi sesuatu. Maka ibarat kata sebuah jembatan, zakat itu adalah wasilah. Zakat itu adalah sarana kita untuk kemudian berislam secara sempurna. Maka orang yang mengeluarkan zakat sama dengan dia telah menyatakan dirinya sempurna keislamannya. Karena di dalam Islam ibadah itu minimal diklasifikasi menjadi 2. Apa? Yang pertama namanya ibadah mahdhah, yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah.
Ibadah yang mahdhah itu yang terkait dengan syarat dan rukunnya. Ibadah ghairu mahdhah yang tidak terkait syarat dan rukunnya. Seluruh kebaikan itu ada manfaatnya. Seluruh kebaikan itu ada nilainya, baik di sisi Allah apakah di sisi manusia. Maka kadang-kadang kalau orang yang baik meskipun dia kagak beriman dikatakan orang baik sama orang-orang. Betul apa enggak? Itulah kebaikan. Maka kemarin kita pernah belajar terkait tentang itu apa? Yaitu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Maka dia rajin sholat, dia rajin sembahyang, tapi pelit, tapi medit, tapi buntut gasiran, tapi pantat kuningan, tapi si apa namanya itu merege hese. Tahu merege hese? Ini orang Sunda ini ya. Mere artinya beri, apa? Mere memberi, mere G itu kata tambahan ya. Hese yaitu adalah susah ya. Jadi susah memberi alias pelit, buntut gasiran. Orang yang begitu sholatnya banyak pun maka dia tidak mendapatkan sebaik-baiknya orang di antara manusia. Mudah-mudahan kita rajin terus-menerus untuk menjadikan diri kita lebih bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka kita wujudkan dengan mengeluarkan zakat. Nih Pak, saya punya punya khobar yang bagus nih buat kita semuanya untuk kita ingatkan ya. Apa khobarnya Pak? Yang namanya zakat nih, yang namanya zakat itu kan bahasa Arab. Yang namanya bahasa Arab artinya apa sih zakat itu? Artinya suci. Jadi kalau misalkan kita punya harta, dengan dikeluarkan zakat harta kita menjadi suci. Kita punya jiwa, dengan dikeluarkan zakat maka jiwa kita menjadi suci. Itulah zakat. Maka kalau misalkan kita punya harta tidak kita zakatkan harta kita, kotor harta kita, dan itu akan menjadi penyakit bagi diri kita, baik penyakit di akhirat atau lebih awal yaitu penyakit di dunia. Makanya banyak orang-orang yang kaya tapi kagak boleh makan apa-apa. Ada nggak itu gitu? Ada orang kaya makan sate boleh apa kagak? Kagak. Ada orang kaya duitnya banyak banget, makan sama kambing bisa apa kagak? Lah kagak, makan sama kambing. Ya, makan sate kambing bisa apa kagak? Bisa. Kong Jul udah mikir aja nih kayak gini. Kan begitu. Makan sama kambing kagak bisa, makan sate kambing bisa. Cuma harus mikir, kan begitu. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, jadi yang namanya zakat itu perkara penting. Bahkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika ada gerombolan orang-orang Madinah yang enggan membayar zakat ba'da wafatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Abu Bakar mengultimatum kepada mereka, siapa orang yang mau bayar zakat silakan kembali kepada Islam, siapa orang yang tidak maka dia akan kami hukum dengan seberat-beratnya. Masya Allah. Tuh Pak, karena orang-orang munafik itu menganggap bahwa ketika Nabi Muhammad telah wafat maka selesai mengeluarkan zakat, kata dia. Katanya zakat buat Nabi. Kagak. Nabi itu, Nabi dirinya dan keluarganya haram menerima zakat, haram memakan zakat. Tuh nggak boleh. Kalau kita masih boleh Pak menerima zakat. Misalkan ada tuh orang misalkan mengeluarkan zakat, cari-cari kepada orang yang menerimanya yang lebih berhak, datang ke Ustadz, boleh ke Ustadz menerima zakat? Boleh, asalkan disalurkan. Terus lagi misalkan, Ustadz boleh nggak menerima zakat buat dirinya? Boleh, silakan, cuma jalurnya fisabilillah. Makanya dari masjid kadang-kadang nganterin ke rumah Ustadz, cukup. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Ini ada beras Pak Ustadz. Oh iya, makasih. Masya Allah, berasnya 1 karung. Ini jangan kebanyakan Ustadznya, harusnya sama porsinya. Kalau misalkan yang yatim itu ukurannya 10 liter, maka yang fisabilillah juga berapa liter? 10 liter. Ini mau buat Ustadznya sampai 2 karung.
Geran buat yatim piatunya 5 liter. Ada gak ya begitu? Banyak. Salah apa kagak? Salah. Karena fisabilillah juga mustahik, karena yatim juga mustahik, karena du'afa juga mustahik, maka jumlahnya harus sama. Yang kebiasaan kita adalah berbeda. Ini yang salah. Kalau ustadznya satu karung, maka mustahik yang lain berapa? 1 karung juga. Begitu ya. Nah, jamaah sekalian, pemirsa yang nonton juga di TikTok kita, silahkan saja ya. Masya Allah, ini live ya, ini live, Masya Allah. Nanti boleh kita diskusi. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itulah hadis yang kemudian kita harus pertimbangkan. Lalu kemudian dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tahrul imani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka zakat itu adalah kesucian iman. Coba, kita aku beriman tapi kagak ngeluarin zakat, imannya belum begitu bagus, imannya belum begitu bersih. Maka kadang-kadang orang kaya itu, mohon maaf, ibadahnya sedikit tapi nyumbangnya banyak. Kenapa? Karena dia pengen imannya sempurna, pengen imannya bersih, pengen imannya terjaga. Dia banyak mengeluarkan zakat meskipun ibadahnya standar saja. Bener apa enggak? Ya Ustadz, dia mau orang kaya, wajar dong. Iya, memang orang kaya wajar. Tapi orang yang model-model kayak kita, boleh nggak ngikutin kebaikan orang lain? Boleh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustaz Mahfuz, Masya Allah. Tala'al badru alaina. Ini beliau tadi dari acara yang pertama ya. Kita doakan beliau sehat, barokah, panjang umur, insya Allah bertambah rezekinya, bertambah semuanya. Insya Allah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh. Jadi kata Nabi, hadis yang keduanya, zakat itu adalah kebersihan atau kesucian iman. Jadi kalau kesucian iman, maka kita harus jangan meninggalkan zakat. Kita harus mengerjakan zakat. Nih Pak, zakat itu adalah harta yang dikeluarkan. Nih, harta yang dikeluarkan sebagai sedekah wajib. Saya ulangin Pak nih. Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan sebagai sedekah wajib. Maka sedekah itu nanti ada yang wajib dan ada yang sunnah. Tuh dengerin nih ya. Sedekah yang sunnah apa? Banyak sedekah yang sunnah itu, banyak banget sedekah yang sunnah. Apa misalkan ngebantu anak yatim di luar daripada zakat sedekah saja, maka itu sedekah sunnah. Kemudian lagi ngebantu janda-janda tua, itu juga adalah sedekah sunnah. Ngebantu orang-orang fakir di luar zakat, maka itu juga adalah sedekah sunnah. Banyak macamnya. Ngebantu pesantren pembangunannya, itu juga sedekah sunnah. Bagus mana ditinggalkan apa dikerjakan? Kalau sunnah dikerjakan. Kalau kita tahu itu sunnah maka ditinggalkan, maka nauzubillah, mudah-mudahan kita bisa menyadarkan diri kita, semoga kita kedepannya bisa mengerjakannya. Amin. Nah, pada pekan yang lalu kita bicara sholat sunnah duha itu. Nah, sekarang sholat sunnah duha, kalau kita tanya pada diri kita, apakah kita sudah mengerjakan sholat sunnah duha? Insya Allah. Berapa rakaat kemarin saya sampaikan? 12 rakaat. Ustaz, kebanyakan. Gimana? Boleh nggak saya 2 rakaat? Boleh. Ustaz, boleh nggak 4 rakaat? Boleh. Tapi maksimalnya paling banyaknya adalah 12 rakaat. Ini mah kadang-kadang 12 rakaat kagak, 10 kagak, 8 kagak, 6 kagak, 4 kagak, 2 kagak. Tapi pengen rezekinya banyak, pantas apa kagak di hadapan Allah? Kagak pantas. Malu kita. Padahal di situ dikatakan, Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana muqsaran fa yassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana dhayiqan wawassi'hu. Masya Allah, artinya ya Allah, jika rezeki saya ada di langit, turunin ya Allah.
Ada di langit maksudnya apa kamu? Hujan. Hilok emas, duit turun dari langit. Engkau, ya Allah, saya udah doa, ya Allah, dari langit nungguin duit turun dari langit. Yang nggak taunya ada burung berak. Nah, rezeki dia tuh, ya. Jadi bukan begitu maksudnya, ya. Iya. Kemudian, wa in kana fil ardi fakhrij, dan jikalau rezeki saya ada di bumi, Allah keluarin. Apa maksudnya? Tumbuh-tumbuhan, pepohonan, usaha-usaha yang ada menempel di tanah, itu rezeki kita. Ya Allah, keluarin rezekinya, Allah, jangan didiemin baik, Allah, keluarin. Wa in kana haraman fatahirhu, dan jikalau rezeki saya masih ada yang haram, ya Allah, kalau rezeki saya ada yang subhat, ya Allah, ngambil duit dari sesuatu yang tidak orang ketahui padahal itu bukan hak kita, ya Allah, kita minta disucikan rezeki saya, ya Allah. Kan ada yang begitu ya, ada nggak begitu? Kadang-kadang ada orang ngasih sama kita, kata mulutnya mah ikhlas, padahal hati ngegerutu. Ada nggak yang begitu kadang-kadang, Pak? Nah, itu kita minta sama Allah, biar disucikan rezeki kita. Makanya saya alhamdulillah kalau ngisi pengajian nggak pernah minta target sama jamaah, nggak pernah saya mah. Karena takut kagak ikhlas jamaahnya. Mendingan banyak ikhlas daripada sedikit kagak ikhlas. Benar apa enggak saya ngomong itu? Mendingan banyak ikhlas daripada sedikit kagak ikhlas. Paham itu maksud saya? Udah kalau paham bagus, diterapin ya besok-besok. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia itu, Pak. Tuh. Paham ya? Kalau harus paham ya? Paham ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh, Pak. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan berikutnya, apa? La yaqbalullahul imana illa bizakah. Kata Nabi SAW, Allah tidak menerima iman seseorang kecuali dengan dia mengeluarkan zakat. Masya Allah, Pak. Tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah berzakat, kagak diterima iman kita. Ya Allah, nauzubillah. Maka zakat itu adalah sangat penting dalam ibadah kita, dalam posisi kita sebagai hamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begini, Pak. Ibadah itu kan ada dua, Pak. Ada ibadah yang vertikal ke atas, ada ibadah yang horizontal. Makanya ada yang istilahnya itu hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, zakat itu hablum minan nas kita. Zakat itu hablum minan nas kita. Kalau kita mengeluarkan zakat, kemudian orang masih memandang buruk sama kita, urusan lain. Kenapa? Karena kita sudah muamalah dengan baik sama mereka. Betul apa tidak? Begitu. Nah, kalau kita orangnya pelit, medit, buntut gasiran, ngeluarin zakat kagak, sedekah kagak, amal jariah kagak, kita dibilang pelit, wajar. Benar apa enggak? Wajar. Nih besok kita nih Isra Mi'raj kecil-kecilan kita doang, tapi majlis kita doang ya. Kita nggak undang kemana-mana, majlis kita doang. Insya Allah tanggal berapa tuh dari panitia ibu-ibu udah ngomong ke saya. Nanti ada santunan lagi kita. Mudah-mudahan kita santunan ditambahin terus. Kenapa? Karena biasanya selawatan buat jamaah gitu kan. Mudah-mudahan makin banyak insya Allah untuk amal pesantunannya. Amin. Nah, kemudian saudaraku sekalian, ternyata nih, wala imana liman la zakata lahu, dan tidak memiliki iman bagi orang yang tidak berzakat padanya. Jadi dia nggak mau ngeluarin zakat seumur hidupnya, itu nggak punya iman, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, bahwa Rasulullah SAW hasinu amwalakum bizakati. Kata Rasulullah SAW, peliharalah, jagalah harta-hartamu dengan mengeluarkan zakat. Maksudnya kalau nggak ngeluarin zakat, hartanya hilang, hartanya habis. Nggak percaya? Nih hadisnya. Dengerin deh yang punya harta banyak ya, dengerin nih. Pengaruh yang punya harta banyak, dengerin nih. Ngeluarin zakat. Kalau nggak ngeluarin zakat, kata Rasulullah SAW, maka hartanya hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian wadawau mardhakum bis sadaqah, dan maksudnya adalah obatilah sakit-sakit kalian dengan mengeluarkan zakat. Masya Allah. Nih, misalkan ada yang sakit nih, siapa yang sakit? Banyakin ngeluarin zakat, banyakin ngeluarin sedekah. Insya Allah itu kata Rasulullah SAW menjadi obat daripada penyakitnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kalimatnya, wa'iddu lil bala'i ad-du'a'u, dan lawanlah musibah dengan memperbanyak doa. Nih, lawan musibah dengan memperbanyak doa. Jadi kalau misalkan kita takut musibah, banyakin doa maksudnya.
banyakin doa. Ini kan di daerah mana tuh udah musibah, nauzubillah ya, gempa bumi nggak berhenti kagak ngaso-ngaso. Nah kita banyakin Puting Beliung kemarin di Sumber Jaya itu, Puting Beliung saya ngeliat videonya serem banget itu, motor aja kagak bisa jalan, ngeri takut kebawa angin, apalagi sepeda Om, jangan pakai sepeda Om, bawa yang sepeda dinaikin mangkong lagi Om, ya Allah pasti akan keangkat itu. Nah itu, nauzubillah summa nauzubillah, semoga dengan hadis yang kita baca pada malam hari ini daripada fadilah sedekah, fadilah zakat, insyaallah kita bisa amalkan dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang sempurna imannya di hadapan Allah dan di Rasulnya. Semoga kita selamat fid dunya dan selamat fil akhirah. Amin ya rabbal. Terima kasih itu saya dapat Al-Fajr sampaikan. Untuk selanjutnya doa diberikan kepada Ustaz Mahfuz. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirina hamdan hamdan yukafi maziyah. Ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mu'azzim as-saghir. Allahumma la nasalana alika tasannatu al-hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radina wa lakal hamdu ba'da rida wa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana abana wa ummatina wa ajdadana jaddatina wa mashayikhina wal mu'allimin wa sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taftah lana qulubana kullana 'arifin waj'alna ma'amilin mahmudin marzuqin mukhlisin mu'minina wa kunna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taftah lana qulubana wa tuwassi' arzaqana rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka an tubarik lana wa awladana wa tarbiyatana min haqwalina wa madarbalana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tubarik lana fi hayatina wa mamatina wa rizqna ala husnil khatimah ba'da tiwai umuri bimatika wa rasulik. Allahumma salli المحلولين وأسلم الدين وأجرنا فترد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقبل جميع ما قصدنا ونعمل بالصالحات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Boleh yang mau ngaji sama saya boleh silakan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. 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 Amin. Amin ya Allah. Amin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada maklumat sebentar. Di sebelah kanan Kongjul itu ada saudara kita baru, yaitu Abang Roni Alexandro. Abang Roni Alexandro itu nama aslinya ya. Nama Islamnya belum ada ya. Nama Islamnya udah nggak usah diganti, itu aja nama cakep itu. Roni Alexandro. Roni Abdullah ya, terserah. Roni Abdullah. Nah beliau ini mu'allaf disyahadatkan
disyahadatkan oleh teman saya, yaitu Ustadz Zamrani. Beliau disyahadatkan. Lalu kemudian beliau telepon saya dan kebetulan beliau meminta bantuan ke saya untuk dibimbing, diarahkan supaya agar lebih istiqamah, diajarkan Al-Quran, diajarkan agama, dan diberi tempat tinggal. Alhamdulillah kita masih ada tempat yang kosong dan bisa bantu-bantu kita di sini. Alhamdulillah beliau orang soleh, beliau orang baik. Kita doakan semoga beliau istiqamah sampai akhir hayatnya. Semoga beliau menjadi jundun min junudillah, yaitu daripada orang-orang yang khidmat kepada Islam, sehingga Allah dan Rasulnya ridha sama beliau, dan insya Allah dengan hadirnya beliau di dalam agama Islam, Islam makin tersyiar lagi ke seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terus selanjutnya nanti boleh diskusi person to person dengan beliau ya. Karena beliau ini aslinya Kuningan Pak. Tapi Kuningan ya? Kuningan bukan Jakarta ya, bukan ya? Bukan Jawa ya, Kuningan sono yang perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah ya. Terus kemudian beliau nasabnya itu nyambung ke Sumatera, alias beliau itu orang Sumatera Utara ya. Orang Sumatera Utara. Masih bisa bahasa Medan, masih bisa dikit ya. Besok belajar bahasa surga ya. Besok belajar bahasa surga biar kita masuk surga bareng-bareng ya. Jadi ini banyak yang mualaf nih. Ente baru masuk, ini juga mualaf juga nih. Cuma ini mualaf senior ya. Mualaf senior. Nanti mudah-mudahan saya tuh pengen sebenarnya dari dulu saya pengen dari dulu itu mensyahadatkan orang. Cuma belum bisa. Saya majelis ke majelis ngajar ngaji, dari podium ke podium saya ngajar. Tapi masya Allah belum ada yang saya syahadatkan. Belum ada. Salah. Udah. Ente cuma kurang ceramah, ente sadar. Masya Allah. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kita atau saya lah doain saya biar bisa mensyiarkan Islam kepada orang yang bukan Islam sehingga dia menjadi Islam. Amin. Mudah-mudahannya amin ya Allah. Siapa yang mati itu? Itu siapa? Sinaga nomor. Sinaga itu mau ini. Tambal ban. Oh ya, kalau itu mah hidayah. Bagaimanapun kita ngajak kalau belum dapat hidayah susah belum. Ini ceritanya nih saya ambil sedikit cerita yang disampaikan ke saya dia. Dia ini pernah koma Pak, sakit. Dia sakit apa kok? Jatuh dari tangga ya. Jatuh dari tangga, koma, kagak sadar-sadar cukup lama ya. Ada berapa lama? 4 hari kagak sadar-sadar. Didatengin, didoain sama pendeta-pendeta ya. Diundang pendeta-pendeta semuanya. Karena bapaknya pendeta juga, ibunya pendeta, bapaknya pendeta. Diundang nih semuanya, didoain. Kan kalau doanya mereka mungkin dengan nyanyi-nyanyi dan sebagainya gitu ya. Sembuh gak ketika itu? Agak sembuh ya? Agak sembuh. Masya Allah. Agak sadar-sadar. Terus gimana selanjutnya? Saya punya teman. Saya udah seorang doain saya. Iya. Nggak air putih doang. Sembuh itu. Langsung sadar. Takbir. Takbir. Masya Allah. Tuh. Jadi kalau misalkan kita dengan keyakinan yang kuat, jangankan pakai obat ya, pakai air putih. Pakai air putih doang, sadar. Masya Allah. Atau kagak pakai air putih juga sadar bisa itu sebenarnya. Tapi yakin sama Allah. Kalau orang yakin, insya Allah bisa. Orang saya aja kok, orang kesurupan ya. Nggak saya kasih apa-apain. Setan kan gerawakan, biarin, antepin, jangan dia apa-apain. Kita liatin doang. Capek sendiri dia. Sadar dia langsung. Karena apa? Setan itu jangan diturutin. Setan tuh ingetin tuh. Kan ayatnya jelas, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Kalau setan ditanya, dari mana ini? Saya menunggu pohon sengon. Itu merepot itu. Loh. Ntar disuruh baca Quran, apa dia?
Itu sekilas tentang Bang Roni. Mudah-mudahan Bang Roni istiqomah ya. Dan kita juga insya Allah bisa menyebarkan Islam. Biasanya sih antara yang mu'alaf sama yang kagak mu'alaf lebih rajin yang mu'alaf biasanya. Rajin. Contohnya Qolim. Nah, Qolim itu kan penceramah, pendakwah. Dia mu'alaf kan, tapi hafal Quran sekarang sudah. Kan begitu. Terus apa lagi? Felix Xiao mu'alaf kan? Sekarang hafal Quran. Penceramah, pendakwah, masya Allah. Terus kemudian Zulkiram, Pendetanya. ya makanya insya Allah kita belum lemah dalam kebaikan ya. Kebaikan. Terus saya terima kasih. Mualaf sekarang lulus. Oh iya, ente kalah ya? Kalah ya makanya. Ayo banyakin ngaji itu tenang. Itu yang di depan masjid tolong ajak ngaji tuh. Yang depan masjid. Ngaji terus. Kalau masih di jalan gue kirim. Masya Allah ya. Dipasang mulu itu biar zikir. Baik, itu saja mungkin yang kita sampaikan. Insya Allah ini manfaat. Di sana ada nasi bakar. Antar ke biji aja ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.